Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nasta'inu ala umuri dunya wal din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratul kiram wal muhtaram, para alim, para ulama, wabil khusus pemangku Darul Aitam Kiai Haji Aliyatin Sebatan Puna Amun Jaki, anak-anakku. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi menjelang siang kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat yang mubarakah ini. Mudah-mudahan pertemuan ini bersamaan dengan ma'unah maufirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, dalam dunia ini tidak ada yang kebetulan. Semua itu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk pertemuan pada hari ini. Ini kebetulan saya juga free. Biasanya saya di luar kota, biasanya di telepon. Alhamdulillah saya hari ini free. Berarti ini adalah sekedar Tuhan. Ini adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salatullah wassalamuhu senantiasa tetap tercurahkan ke Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku, di dunia ini ada beberapa gangguan. Bagus gangguan itu dari manusia itu sendiri ataupun gangguan dari makhluk tak kasat mata. Nah, gangguan yang tak kasat mata itu, anak-anakku, itu kadang-kadang melalui jalur leluhur. Jadi dari pengesepo, ada yang bisa Madura ini? Ada ya. Jadi dari garis leluhur. Jadi leluhur kita itu mempunyai perjanjian. Nah, ketika leluhur kita itu meninggal dunia, maka perjanjian itu akan dilanjutkan oleh keturunannya. Misalkan kakeknya meninggal, itu perjanjian dengan makhluk tak kasat mata itu dilanjutkan oleh anaknya meninggal, cucunya meninggal, cucunya sampai cucu-cucunya. Tetapi tidak semua keturunan itu bisa mengganti dan meneruskan perjanjian itu, tetapi yang satu frekuensi ruhiyahnya yang sama. Oleh sebab itu, jin setan itu tidak akan masuk kepada diri kita manakala kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan sampai kosong. Makanya jangan sampai. Nah, ini perhatian ya. Jin itu cepat masuk ketika kondisi manusia itu dalam keadaan terpuruk, sedih melolong, susah melolong, gumeng melolong. Nah, itu hati-hati. Jin itu mudah masuk. Saya sering meruqyah perempuan datang ke rumah itu gara-gara ketika punya persoalan tidak sharing, tidak menceritakan kepada orang lain. Makanya anak-anakku, kalau punya masalah jangan disimpan sendiri. Cari orang yang sekiranya mampu dan mau mendengarkan cerita kita. Paham ya anakku? Paham. Kemudian yang kedua, jin itu masuk manakala terlalu bahagia.
Jadi ketika bahagia itu histeris, hai begitu-gitu. Hati-hati itu. Jadi kata Rasulullah itu, oleh Nabi Muhammad SAW, khairul umur awsatuha. Sebaik-baiknya perkara itu adalah yang sedang-sedang saja. Kama qala fitifera, yang sedang-sedang saja. Pernah dengar ya? Ya. Makanya kalian bahagia sedang-sedang saja. Kalian merasa bersedih yang sedang-sedang saja. Artinya jangan berlebihan. Justru yang berlebihan itu yang akan diganggu oleh jin dan setan. Jadi sekali lagi, untuk menangkal gangguan jin itu, ketika bersedih sedang-sedang saja. Ketika kalian bahagia, jangan sampai tertawa histeris. Itu juga akan mengundang gangguan jin. Nah, ruqyah itu apakah ada dasarnya? Ruqyah itu adalah salah satu yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini saya kebetulan bawa kitab namanya Khazinatul Asrar. Ini karya Syekh Sayyid Muhammad Hafiz An-Nabili membahas tentang ruqyah. Wa qala al-Qurtubi, Imam al-Qurtubi berkata, ruqyah itu diperkenankan boleh bikalamillahi ta'ala dengan lantunan membaca ayat-ayat Al-Qur'an, wa bi asma'ihi, atau dengan asmaul husna. Hafal ya? Coba mulai dari sekarang. 1, 2, 3. Ya
Basit ya Jami' ya Ghani ya Muni ya Mani ya Dhar ya Nafi' ya Nur ya Hadi ya Badi ya Baqi ya Waris ya Rasid ya Sabur ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Dengan bacaan tadi, aura-aura negatif akan hengkang dari tempat ini. Makanya Asmaul Husna itu kalau bisa itu diistiqomahkan. Karena Asmaul Husna itu mampu menetralisir aura negatif. Terus fa in kana maksuran istahabba, atau doa-doa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW istahabba itu sangat dianjurkan. Apa saja doa-doa untuk mengusir jin dari tempat ini? Qala Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW bersabda, man qara'a surat Al-Baqarah, barang siapa yang membaca surat Al-Baqarah. Paham surat Al-Baqarah? Alif Lam Mim itu sampai terakhir itu ya. Fi baitihi, di dalam rumahnya, la yadkhul syaitan, maka setan itu tidak akan masuk fi baitihi, dalam rumah tersebut. Makanya kalau bisa, sebisa mungkin tempat ini diusahakan tiap hari dibacakan surat Al-Baqarah. Kemudian ambil air, ditiupkan, kemudian dibuat pel di sini. Jadi kalau pel itu mau pel ya, baca surat Al-Baqarah bersama-sama, lalu kemudian dikasih garam, ditiupkan, dibuat pel semuanya. Itu WC itu tiap minggu sekali dibersihkan. Iya. Nah, bagus itu. Jadi sebelum membersihkan itu pakai air ruqyah. Ruqyahnya apa? Pakai air, kasih garam sedikit saja, dibacakan semua, lalu tiupkan, lalu dibuat pel semuanya. Insya Allah jin makhluk halus itu akan keluar dari tempat ini. Sudah. Lalu kemudian waqalah, berkata Ar-Rabi'u, Rabi'ah Adawiyah, pernah dengar? Nah, Rabi'ah Adawiyah itu adalah tokoh sufi perempuan. Rabi'ah Adawiyah itu sa'alat asy-Syafi'iyah. Jadi Rabi'ah Adawiyah bertanya kepada Imam Syafi'i anir ruqyah, tentang ruqyah. Lalu kemudian faqala, Imam Syafi'i berkata la ba'sa, ora nopo-nopo, tak napa, la ba'sa, no problem. Tidak apa-apa. Bagaimana caranya? Ayyuqiya bi kitabillah, hendaklah ruqyah diri kita sendiri, ruqyah teman-teman kalian, bi kitabillah, dengan sering-sering membaca Al-Qur'an. Ada yang hafal Al-Qur'an ini? Ada yang 1 juz? Proses 1 juz ada? Ada. Berapa orang? Saya kasih hadiah Al-Quran khusus tahfidz. Kalau beli 150. Kemarin di rumah saya kebetulan Tengkulan aku yayasan juga. Jadi tiap bulan saya ada wakaf Al-Quran. Itu khusus tahfidz. Nanti kalau di data ada beberapa orang, nanti saya akan kembali lagi ke sini, akan saya berikan Al-Quran khusus tahfidz itu. Alhamdulillah anak saya yang pertama sudah hafidh, sekarang kuliah di Jogja. Kemudian anak saya yang kedua masih di mana? Di Yahdadi, Lumajang, proses menghafalkan Al-Quran juga. Makanya saya senang
kalau ada anak-anak itu menghafalkan Al-Quran. Karena daunnya Mbah Mun, tambah mau Kiai Haji Maimun Zubair dalam daunnya mengatakan, kalau salah satu keluarga kita ingin tenang, anteng hidupnya dalam keluarga itu, satu saja, jadikan penghafal Al-Quran. Tidak usah semuanya. Nah, seperti saya ini, saya ponanggur wajib, udah bisa nama lagi belum. Saya jelas daya ingat saya itu kurang. Apalagi sering banyak aktivitas untuk menghafalkan Quran itu sulit sekali. Nah, anak saya alhamdulillah sudah berhasil menghafal Al-Quran. Makanya anak-anakku, kalau keluarga kalian ingin bahagia, maka kalian harus menghafalkan Al-Quran. Insya Allah akan mengangkat derajat orang tuanya. Barang siapa anak-anak yang menghafal Al-Quran kelak di surga nanti akan memberikan mahkota kepada kedua orang tuanya. Mau enggak? Mau memberikan mahkota? Oleh sebab itu hafalkan semampu kalian. Jadi kalau mampu hafal juz amma, silakan. Juz telomoro, beli telomoro juz telomoro, tidak apa-apa. Makanya nanti anak-anakku yang hafal Al-Quran didata, insya Allah saya akan kembali, saya akan berikan Al-Quran khusus kafir ya. Lalu kemudian wabima ya'rifu min dzikrillah, atau dibacakan zikir-zikir. Biasanya kalau zikir tadi itu zikir kenapa dia? Zikir setelah sholat tadi. Kenapa? Dimulai dari subhanallah, Terus? alhamdulillah, Allahu akbar, akhir la ilaha. Nah, itu juga termasuk zikir untuk mengusir jin. Karena jawabnya Imam Syafi'i, zikir baik istighfar kepada Allah, sholawat kepada Allah, tasbih kepada Allah, itu termasuk wabima ya'rifu min dzikrillah. Itu juga mampu mensterilkan makhluk-makhluk tak kasat mata di tempat ini. Terakhir, qala Ibnu Battal fil muawwidatain sirrun. Nah, al-muawwidatain, al-muawwidatain bacaan al-falaq dan an-nas. Hafal? Coba baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nah, surat tadi sirrun adalah rahasianya. Lammashtamalat alaihi anjawami tu'a allati ta'ummu aktsarul makruhat minas sihri wal hasyad wa syarri syaitan wa waswasihi. Jadi bacaan-bacaan yang anak-anakku baca tadi itu mengandung semua unsur doa. Di dalamnya itu ada unsur doa yang mampu menolak hal-hal kejahatan orang lain,
yang dengan bacaan tadi itu akan menolak sihir atau mahabbah. Muncandeng maturan budul. Makanya jangan khawatir kalian. Sering-seringlah kalian membaca Al-Mu'awwidhatain. Insya Allah kalau kalian itu dua itu cowok akan medes. Jadi kalian itu kalau dikirim pengasihan itu sama sudah punya pacar nih, belum? Nah, jangan dulu sampai hafal Quran sampai sarjana baru tunangan nanti. Jadi insya Allah kalau kalian sering-sering membaca dan melazimkan Al-Mu'awwidhatain, ilmu-ilmu pengasihan itu tidak akan masuk sama kalian. Lalu kemudian wasyarri syaiton, dan kalian tidak akan pernah diganggu oleh jin dan setan. Oleh sebab itu, mari kita sering-sering membaca surat Al-Fatihah, sering-sering membaca Al-Ikhlas, sering-sering membaca Al-Falaq, sering-sering membaca An-Nas, sering-sering membaca ayat Kursi. Insya Allah itu kalian akan dijauhkan dari gangguan jin dan setan. Nah, sudah. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ini hanya pengantar saja, prolog saja, hanya teori saja. Nanti langsung secara praktek. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.